Oke, sesi Oke, pertama nih kita sama Bu Maya nih ya. Nah, sebelum ya oke. masuk ke pemaparannya, saya coba dulu bacakan CV beliau nih. Bu Maya Sari, nama lengkapnya Bu Maya Sari, Ya. lahir di Bandung ya pada Januari tahun 79, dan juga beliau ini guru TK di Miftahul Ulum, Astagfirullahaladzim. Sumedang. Jalan Pagar Betis, lingkungan Kebon Cau, Kelurahan Cipamengpek, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Ini kalau bukan orang Sunda susah nih ngomongnya nih. Beliau aktif ya di tentunya di IGTKI ya, Bu Maya ya. Betul. Dan juga merupakan Korwil wilayah Jawa Barat untuk Ikatan NS dan INTK. Nah, memang Bu Maya ini sudah akrab sekali dengan Pempat TK TK PB karena merupakan IN dari Pempat TK TK dan PB Bandung waktu zamannya guru pembelajar ya Bu Maya ya. Ya. Oke Bu Maya, sebelum kita masuk ke materi, Bu Maya akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan TIK Ngomong. ya agar pembelajaran lebih menyenangkan ya Bu Maya ya. Oke. Oke. Sebenarnya tantangan di guru sendiri banyak ya Bu ya mungkin ya ketika belajar atau mengajar dari rumah. Bisa nggak sedikit tantangan apa sih yang Oke. paling mungkin yang paling sering ditemui Repot lah ya? pertama. Ya. Repot. Pertama repot. Keduanya, ya Allah, kita hampir setahun nggak ketemu dengan anak didik di sekolah. Oh iya Jadi, betul. ya ampun, gantinya apa? Iya itu ada kucing. Ingin ikut live. Maaf, nggak apa-apa, tapi nggak akan ganggu. Iya. Ya, oke. Sip. Eh, ah, Waduh, pusingnya ikut ya. ah. Tahu dia. Oke, Oke. jadi tantangannya sih awal-awal apalagi yang di daerah ya. Mm-mm. Take itu kayaknya kita gamang. Mm-mm. Jadi kebanyakan takut. Padahal saya seringkali yakin ibu guru zaman now ya, Mm. itu gadgetnya udah anggarannya pasti di atas 1, 2, sampai 3 lah ya. Tapi pemanfaatannya yang kurang gitu. Banyak Oh takutnya, iya. banyak takut Iya. salah dan sebagainya. Jadi Iya. pada semuanya ada di yang benda sekecil ini gitu ya. Doraemon. Ya, jadi Semuanya bisa ya Bu ya. bisa semuanya masuk di sini. Jadi hanya kitanya yang takut mencoba. Tapi untungnya kalau di Sumedang kita punya kepala dinas yang menawarkan strategi tertentu. Oh. Ada 7 strategi, ada yang virtual, ada pembelajaran tematik berbasis terintegrasi berbasis proyek. Hmm. Terus ada home visit juga ada. Ya. Kalau memungkinkan ya home visit. Nah, kalau di daerah itu ada, stop jangan dulu. Lalu ada sosial media, ya kita pakainya WA group sih. Terus ada juga yang namanya uh, televisi, televisi Oh. dan pokoknya yang dipakai seperti itu. Ya. Dan kemudian yang terakhir ada penugasan berkala. Seperti itu. Hmm. Jadi 7 itu kita manfaatkan mana yang paling layak. Oke. Termasuk satu lagi Pak Adi, saya lupa. Modul atau LKS. Oh ya. Oh, ya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan. Kalau kita bisa, silahkan. Ya. Jadi tidak harus virtual saja, tidak harus WA group. Kalau memungkinkan home visit, silahkan. Jadi alhamdulillah Kepala Dinas Kabupaten Sumedang oke banget. Oke, kalau gitu langsung saja ya kita simak Oke. penjelasan dari Bu Maya mengenai praktik baiknya. Silakan Bu Maya. Oke, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Hari ini saya masih Maya Sari dari TK Miftahul Ulum Kabupaten Sumedang, Jawa Barat akan mengajak kita semua untuk berbincang tentang pemanfaatan TIK di dalam mengisi agar BDR kita lebih menyenangkan. Izin saya share screen ya. Oke. Saya yakin yang namanya TIK dan BDR bukan hal yang baru buat kita semua ya. Jadi sebentar. Oke. Sudah ada Pak Di? Sedang muncul. Ya, sudah muncul Bu Oke. Maya. Oke. TIK dan BDR. Saya yakin sudah tidak
aneh lagi ya. TIK Sudah ini setahun ya satu Bu ya? kepanjangan. Satu setahun lagi ya mohon. TIK atau TIK bukan kata pertama dari TOK ya, TikTok. Tapi teknologi informasi dan komunikasi, dan BDR kita tahu sendiri yaitu yang namanya belajar dari rumah. Pak Adi, boleh saya minta tolong ke peserta yang ada, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate yang ada, ya, semuanya. Ketika saya sampaikan TIK dan BDR, apa sih yang terlintas di benak semuanya? Boleh dong di chatnya masing-masing. Tuh, silakan tuh Oke. sahabat luar biasa nih. Apa nih yang terlintas ketika ngomongin TIK sama BDR nih? Silakan langsung aja diketik di kolom komentar ya. Oke. Ya, masih. Silakan Bu. Wih. Iya. Udah mulai ada? Masih Masih mungkin hadir masih menyimak. iya. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak. Oke. Sambil menunggu teman-teman kita yang menyimakkan. Jadi kalau Nah, itu ada kita tuh Bu. berkata, Dari Bu apa EN tuh? Fatimah, strategi belajar Bu En katanya. apa Bu En? Ada Bu Istri Oke. lagi bilangnya belajar jarak jauh. Wah, Belajar ada jarak. Bu Nadia Baru video BDRI ya Pak ya? pembelajaran. Wah, sudah banyak nih Bu. Oke. Artinya sudah tidak aneh yang namanya TIK dan BDR ini ya. Jadi semuanya merupakan efek dari yang namanya ini kan. Ini latar belakangnya Ya, ketika betul. kita bicara BDR, coronavirus yang sudah ulang tahun kemarin tuh ya. Ulang tahun. Jangan diulang tahunin Bu, nanti dia Iya. senang Bu. Ya betul sekali. Lalu kita tujuannya sih kembali ke new normal, tapi new normal ini yang mana? Karena tidak semuanya BDR. BDR-nya Ya, kan hanya untuk zona-zona dan zona hijau. Ya alhamdulillah katanya sekarang sudah banyak yang tatap muka ya. ya. Tapi ya begitulah. Kalau Kita di Sumedang tetap sendiri Bu, saja harus zonanya waspada. apa Bu? Sumedang kemarin hampir zona merah. Karena naik lagi, sekarang baru turun. Dan yang tatap muka pun baru SMK hanya 2. Oh, Ya, kalau tidak salah Tanjung Sari sama Tanjung Kerta. ya. Dengan protokol yang luar biasa. Oke, teman-teman sudah tadi berkata ya, ada yang TIK-nya mungkin nanti muncul, BDR-nya tadi ya pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Sekarang kita lihat, mengapa harus menyenangkan? Karena yang tadi sudah 1 tahun tidak ketemu, hampir 2 semester, Iya. ya, jadi otomatis interaksi anak dengan guru kan kurang ya. Bahkan Termasuk tidak juga, ada mohon ya maaf. Bu Maya, hanya Iya, sebatas dari virtual ya Bu Maya ya. betul sekali. Termasuk kan kadang-kadang mohon maaf, ibunya jadi senewan, orang tuanya jadi karena tugas tidak ngerti, anak malas dan bosan. Termasuk daya konsentrasi. Jadi masalah baru tuh ya. Sementara ibu guru juga tidak mampu untuk bagaimana ya menyenangkan dan sebagainya. Jadi otomatis ini menjadi solusi harus Menyenangkan. menyenangkan, gitu. Jadi ini mengapa harus menyenangkan? Ini semua adalah akibat yang tadi ya. Jadi harus menyenangkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, bicara TIK dan BDR berarti kita harus pintar-pintar pilihnya. Wow. Aplikasi dan perangkat. Iya Pak Adi. Ini saya tampilkan yang suka dipakai. Tapi memang kalau untuk PAUD saya nggak pakai semuanya. Saya paling pakai Rumah Belajar, Google Classroom tidak, Microsteam tidak, Edmundo Classroom juga. Kenapa saya pakai Rumah Belajar? Di sana banyak, ada audionya, ada videonya dan sebagainya. Termasuk kita bisa offline lah kalau udah ininya. Oh iya iya Iya, iya. Iya. kan kalau tahu lah kalau yang sebelahnya berbayar ya Pak Adi ya. Yang ada yang sebagainya. Jadi kita memanfaatkan, mohon maaf ibu guru dengan keterbatasan ekonomi, ya harus juga pintar-pintar mengakali proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini Berarti semua adalah harus bisa memilih aplikasi yang tepat ya Bu ya. betul sekali. Kan karena tadi pun ada yang menjawab katanya untuk video pembelajaran. Betul Bu. Dengan memanfaatkan yang kita punya, gadget, HP, Oh iya. pembelajaran bisa jalan. Iya.
Saya sering kali pengalaman pribadi, tutorial untuk anak, karena tidak punya alat perekam, kita pakai HP. Ibu guru yang merekam, kita yang peragakan ya. Jadi lebih jelas. Dan itu kemudian kita kirim di WA group, otomatis kan orang tua anak pun melihatnya. Ya kalau misalnya paling sederhana kita ada voice note dan sebagainya. Pokoknya kita manfaatkan yang kita punya. Jangan sampai kita tidak punya, ingin lebih hebat tapi jadi stres. Ya Pak ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, bicara BDR yang harus menyenangkan, ada audio, ada visual, virtual meeting. Tapi kesemuanya saya selalu berpedoman bahwa pembelajaran yang kita buat harus mengandung 3 ini. Jadi untuk memotivasi, menyampaikan informasi, dan juga menciptakan aktivitas belajar. Jadi kalau tidak ini nanti hasilnya tidak maksimal. Ya, jadi dari audio kita berikan misalnya rekaman tarian, musiknya ya, ataupun apalah yang ibu guru perintahkan. Dari visual sudah kelihatan. Hanya kalau kita bisa visual kan kadang-kadang visual ada yang tidak ada audionya ya, berupa LK atau apa lembaran-lembaran tertentu. Nah, kalau audio visual ya tadi kita buat rekaman ke guru, lalu disiarkan kepada orang tua di grup yang ada. Nah, yang terakhir virtual meeting. Virtual meeting ini, maaf Pak Adi, suara saya masih ada? Ya, masih Bu Maya, masih. Oke, makasih. Tadi berdengung, sekarang ini. Oke, yang terakhir virtual meeting. Ini yang jadi masalah. Oh, kenapa? Iya, ibu guru sudah mau, tapi orang tua yang ibu gimana masuknya, ibu begini dan sebagainya. Termasuk juga kan, mohon maaf, aplikasinya harus diinstal dulu, ya, dan sebagainya. Sedangkan kapasitas HP orang tua atau teknologi yang ada mereka kurang, jadi masalah juga. Tapi sebetulnya semuanya kalau memang diniatkan bisa juga jalan sih. Dan itu sudah saya rasakan kemarin, waktu awal memang, dari 30 anak yang hadir 5 anak. Sisanya entah kemana. Karena ketika dicana, ibu kita belum bisa masuk, bagaimana, dan harus berklik apa, dan sebagainya. Jadi ketika kita memang menyampaikan yang namanya media, kita juga harus bisa Sepertinya Bu Maya terlempar ya dari studio StreamYard-nya. Baik, sahabat biasa, sambil menunggu Bu Maya balik lagi nih, agak sedikit ada gangguan mungkin ya di daerah Sumedang. Baik, tadi Bu Maya sempat sedikit mengulas ya mengenai pemanfaatan TIK dan juga BDR, karena selama ini sudah 1 tahun nih kita melakukan belajar dari rumah, dan guru-guru mau tidak mau harus memanfaatkan TIK. Seperti tadi Bu Maya ulas, melalui handphone pun semua sudah bisa ya, baik itu membuat video pembelajaran atau juga memberikan penugasan, dan juga tadi sedikit menyinggung soal virtual meeting yang katanya memang agak menjadi masalah ketika orang tua yang tidak bisa memanage atau juga tidak bisa bekerja sama mungkin ya untuk melakukan pembelajaran secara online. Ya, Bu Maya sudah baik lagi. Salah satu kendala teknologi seperti ini. Ya, betul ya. Harus siap. Ada ya, teknologi selain memberi manfaat juga pasti ada juga sesuatu yang masalahnya ya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Tentu ini kita akan bahas ya Bu Maya. Kebetulan ini live kita ada tadi langsung masalah ada dan dirasakan. Contohnya nih ya. Contohnya. Baik, silakan Bu Maya. Kita lanjut ya Pak Adi ya. Oke, mohon maaf semuanya. Tapi itu adalah bagian dari teknologi yang memang harus kita sadari ada errornya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi memang kita harus siap dengan segala macam yang ada ketika kita memang mau berubah. Oke. Ini ya, jadi yang terakhir tadi virtual meeting terjadi karena memang harus ada
sinyal yang bagus. Nah, oke. Media yang menyenangkan yang seperti apa? Pertama, tadi sudah tidak menyenangkan ketika saya keluar. Artinya audio dan video jelas dan jernih, termasuk juga tadi sinyalnya harus bagus ya. Sederhana, tidak berlebihan, tapi menunjang interaksi adalah guru dan anak. Materi juga harus up to date, jangan seperti itu lagi, seperti itu lagi. Artinya harus baru ya. Tidak boleh yang lama-lama. Jadi kita harus berani juga berubah. Durasi waktu yang memadai. Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu sebentar. Karena kalau sebentar tidak jelas, kalau terlalu lama nanti bosan. Ya. Jadi di sini kita harus tahu kenapa harus menyenangkan. Minimal yang 4 ini ada. Karena di sini yang penting di bawahnya ada, itu saya tuliskan, ada visible, dari visual itu ya. Mudah dilihat, interesting, menarik, simple, sederhana, useful, lalu ada accurate, legitimate, dan terakhir structure. Artinya kesemuanya kalau itu sudah ada, insya Allah akan menjadi media yang menyenangkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang saya bahas adalah yang virtual meeting. Kenapa saya virtual meeting menjadi menyenangkan? Karena di sini ada interaksi ketika ibu guru dan anak, seperti saya tadi dengan Pak Adi. Atau misalnya sekarang dengan semua sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi kan kita ada interaksi ketika semuanya bisa chat, bisa memberikan komentar, itu bagian dari virtual meeting yang menyenangkan. Bisa bertanya langsung dan sebagainya. Jadi di sini tatap muka guru bisa terwakilkan meski tidak di sekolah ya. Jadi adanya obat kangennya guru dengan anak terbayarkan di sini Pak Adi. Kita lanjutkan ya. Nah, hasil pemanfaatannya ketika kita tidak mampu melaksanakan sendiri banyak loh. Ibu bisa searching di YouTube dan sebagainya. Di sini ada audio. Saya sering pakai radio edukasi. Banyak, ada Gelaria, Mafaud, ada Ceria dan sebagainya. Podcastnya juga ada. Jadi di sana banyak rekaman suara, cerita, dongeng, lagu yang untuk PAUD bermanfaat sekali. Jadi bisa kita sampaikan pada anak, pengganti kita ketika bercerita di kelas. Untuk yang lainnya, SD, SMP, SMK juga ada. Kalau ibu guru semua yang di sini sahabat luar biasa mau masuk ke radio edukasi banyak tuh. Ya, di sini kan insan edukasi yang ada bisa masuk ke sana untuk melihat apa yang bisa kita download. Visual, tadi katanya poster gambar, buat poster yang menarik. Sekarang musimnya Tibons, ya. Belajar tuh, nggak bisa. Banyak kita buka YouTube. Bagaimana caranya? Gampang, 5 menit kita bisa buat sendiri. Dengan Canva-nya, dengan Fitch-nya, CorelDRAW, dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir saya katakan, video pembelajaran. Video pembelajaran bisa dengan kamera kita yang punya ada di HP. Simple, sederhana. Kalau kita mau lebih bagus, ada animasinya, kita bisa edit dengan Premiere kalau mampu, kalau mau dengan KineMaster, ya, atau apa saja. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Bu Maya, tapi sepertinya nih ya, kan ngomongin masalah TIK nih ya, ngomongin masalah tadi audio, visual, dan teknologi semacamnya, kan masih banyak nih guru-guru yang menganggap teknologi itu susah banget ya. Menyeramkan ini ya. Bukan zamannya saya. Ini mah buat anak-anak muda saja. Nah, itu bagaimana Bu Maya untuk mungkin menstimulasi teman-teman nih biar mau dan juga harus bisa menguasai itu. Terima kasih. Teman saya ada di sekolah, mohon maaf ya. Kemarin ketika kita video call, kameranya terbalik. Kok ada buku? Gambar sayanya mana? Itu kan satu istilahnya dia gampang juga. Ketika video harus ke depan, ke belakang. Tapi dengan semangat kita sadarkan bahwa yang namanya teknologi, kan katanya teknologi itu 4.0 ya. Tapi orangnya harus 5.0. Jadi orangnya harus melebihi. Kita kasih semangat, motivasi. Terus juga kita sering lihat orang-orang yang sebelahnya, masa orang lain sudah bisa kok kita belum. Nah, jadi memang agak susah. Tapi semangat, motivasi harus terus dijalankan Pak Adi. Jadi perlahan tapi pasti.
Wah, setuju sekali Bu Maya. Oke, lanjutkan ya, masih ada sedikit lagi. Oke. Nah, oke, ini tipsnya. Kenapa BDR daring harus ya. Pertama, yang mungkin juga menjawab pertanyaan Pak Adi. Tersedia perangkat, mau HP, mau komputer yang memadai. Termasuk juga yang poin kedua, jaringan yang harus stabil. Kejadian tadi mungkin jaringannya tidak stabil, saya keluar. Tapi alhamdulillah bisa masuk lagi. Terus tempat yang nyaman, jangan sampai terganggu dengan banyak hal gitu. Durasi waktu juga harus seimbang, menjadi catatan kita ya Pak Adi. Ketika belajar di rumah dengan belajar di sekolah beda juga. Karena kalau belajar di rumah dengan banyak gangguan main lah dan sebagainya, tidak efektif. Banyak tidak efektifnya. Sedangkan kalau di sekolah kita sudah menetapkan jam sekian, istirahatnya kapan. Jadi kita harus pandai-pandai juga mengatur demikian. Termasuk juga tugasnya jangan menyulitkan. Kenapa? Kalau di sekolah bu guru siap standby di sana, ya. Anak tidak mengerti kita siap bantu. Tapi di rumah terkadang orang tua nggak ngerti, ya, jadi emosi tinggi, ya. Jadi jangan menyulitkan. Terus juga yang nantinya akan membuat orang tua enjoy, ya, menyenangkan dan sebagainya. Kemudian lakukan evaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jangan sampai mohon maaf ya, ibu-ibu guru, bapak guru, sahabat luar biasa mungkin tidak melakukannya ya. Mereka kasih tugas banyak-banyak, diperiksa enggak? Kasihan kan? Makanya ketika itu kita berikan tugas, kasih respon. Oke, baik dan sebagainya kan. Yang masuk classroom-nya, di Google Classroom-nya, ada respon gurunya. Kalau saya di WA Group dengan ucapan terima kasih, hebat, dan sebagainya, itu bagian dari respon kita agar anak lebih semangat lagi. Jadi jangan sampai kasih tugas terus, tapi respon kita nggak ada, Pak Adi. Gitu. Oke, Pak Adi. Ya, ini makin seru nih kayaknya. Nah, mungkin mengenai Jadi, orang tua juga nih Bu Maya ya. Oke. Sebetulnya salah satu faktor yang penting juga ya ketika keterlibatan orang tua di pembelajaran daring ini. Nah, ini mungkin Bu Maya punya atau strategi apa nih buat menghadapi orang tua yang mungkin juga sudah kesel ya kalau di terus-terusan seperti ini. Nah, ini bagaimana nih strateginya mungkin dari Bu Maya nih? Saya strategi untuk orang tua ya seperti biasa, komunikasi kita jaga ya. Kalau memungkinkan kita saya di awal kemarin ada rapat orang tua dengan jaga protokol, artinya biasanya satu kali langsung rapat, kita bagi 2 shift, 3 shift. Anak baru rapatnya sekarang jam 7 sampai jam 8 misalnya ya. Di sana kita kasih pengertian ke orang tua. Bahwa Komunikasi kita, dengan orang tua Bu ya? komunikasi harus terjaga. Jangan sampai sudah keadaan seperti ini, tapi komunikasi kita dengan orang tua tidak ada apa-apanya gitu. Jadi di grup pun kita tanya orang tuanya, jangan tanya anaknya terus ya, tapi mamahnya, bundanya juga ditanya. Jadi yang pertama komunikasi. Bagaimana orang tua, terus kan kita punya komite Pak Adi. Komite biasanya mewakili orang tua. Kalau misalnya ada apa-apa, mereka yang duluan komentar ke kita gitu. Gitu Pak Adi. Wah, mantap Bu Maya. Oke, satu lagi terakhir. Ya, silakan Bu Maya. Ya, sebelum nanti kalau misalnya sempat bagaimana video pembelajaran dan sebagainya, ini yang tadi bikin stres ibu guru ya. Bapak guru juga mungkin ada juga yang stres, tapi mudah-mudahan tidak banyak. Oke, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, ketika bicara TIK, kita juga harus pandai memilih perangkat mana yang memang bisa kita pakai, mana yang tidak usah. Yang pertama, ada yang sebaiknya kita gunakan. Kenapa sebaiknya? Ya, karena di sana akan kita tahu mana yang bisa memberikan manfaat, mana yang justru membuat kita stres minta ampun. Jadi yang pertama yang sebaiknya kita gunakan, perangkat yang tersedia. Jangan cari yang tidak ada. Jadi carilah perangkat yang tersedia yang Anda miliki dan Anda kuasai. Kalau Anda nyaman dengan laptopnya, silakan. Kalau misalnya sudah nyaman dengan HP-nya, sudah hebat, mana enggak, silahkan. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan, bisa kita kuasai dengan kenyamanan teknologi yang kita punya. Ya.
Lalu yang berikutnya aplikasinya. Kalau tadi perangkatnya, sekarang aplikasinya yang kita kenal dan kita kuasai penggunaannya. Ketika kita bicara tadi video pembelajaran, saya sudah buat nih di HP-nya, mau diedit, silahkan. Kalau nyaman dengan KineMaster, kalau yang sudah jago kan bisa pakai Premiere dan sebagainya, silahkan. Tapi yang kita kenal dan kita kuasai. Kalau kita maksain, kekeh wae, ya, kekeh aja pakai yang ini biar gaya, biar bagus. Kalau kita nggak bisa, apa boleh buat ya? Oke. Yang terakhir katanya kalau sebaiknya kalau kita punya yang offline dan free, pakai. Karena kita tidak selalu punya kuota yang memadai. Ya. Terakhir, sebaiknya hindari mempersulit diri, bikin stres karena perangkat dan teknologi yang kita bingung. Ya. Lalu katanya di sini ketika virtual meeting ya, gunakan email yang tidak dipakai internet banking, katanya ya takutnya ada yang hack dan sebagainya. Ya kalau kita punya email zaman sekarang bisa banyak ya buatnya ya. Ibu bisa manfaatkan Gmailnya berapa banyak Gmail asal tahu password dan itunya tidak lupa. Jadi silakan. Terakhir ada clickbait katanya ya pada aplikasi atau website. Ini biasanya berupa ketika kita klik ini masuk iklan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak seperti itu sebaiknya hindari saja. Jadi itu kalau kita bicara perangkat dan aplikasi ketika kita bicara TIK untuk BDR. Jadi ketika kita memilih, kita kuasai, kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Gitu Pak Adi. Ya, saya jadi tertarik juga nih Bu Maya. Kan ketika kita ingin menggunakan si teknologi ini gitu ya, kan kita perlu daya kreasi ya, daya kreativitas kita dituntut ya. Minimal, kalau saya bisa Canva nih, minimal saya harus bisa berkreasi ya dengan dengan Canva itu ya. Nah, ini bagaimana mengembangkan daya kreativitas kita nih Bu Maya? Mungkin Bu Maya punya tips atau juga mungkin ada pengalaman yang bisa diberikan kepada sahabat luar biasa biar kita menjadi kreatif, menjadi guru yang kreatif seperti apa sih? Nah, kreatif. Kalau saya sih suka gini Pak Adi, saya suka buka-buka web ya. Kalau saya punya gambar kurang, cari tuh gimana. Ketika muncul kan kalau teman-teman ada yang Pinterest dan sebagainya ya, saya suka cari gambarnya. Wah ini kan lama-lama kita tertarik, masa kita download aja, kali-kali kita buat sendiri lah ya. Termasuk juga kalau di sekolah, saya dengan teman lebih enaknya gini. Bu guru kalau bisa buat sendiri silakan, jangan dulu fotokopi. Kan kalau kita buat sendiri kan ke apa itu namanya lebih kepuasannya ada ya Pak Adi ya. Iya, betul. Apalagi kalau buatan kita sudah sampai nyebar tuh, dipinjam teman, wah enaknya minta ampun. Ibaratnya kita pasang status, viewernya banyak, kan? Dada ini terasa. Gimana tuh kan? Ya Pak Adi ya, seperti kemarin saya pasang status, set. Yang gambar pertama baru 56, yang gambar kedua apalagi belum. 5 menit kemudian kita lihat lagi, nah seperti itu. Jadi di awal kita mungkin cari downloadan dulu, ketika itu sudah banyak, kita coba sendiri, kalau kita bisa, kenapa enggak? Ya, pokoknya berarti harus berani mencoba, menanamkan ya? Kita bisa. Betul Pak Adi, setuju. Oke. Gitu Pak Adi mungkin ya dari saya sementara. Oke. Ya, nanti kita bertemu lagi di sesi tanya jawab ya Bu Maya ya. Siap. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita panggil kembali Ibu Maya Sari. Nah, Bu Maya Sari. Wah, terpukau sekali Pak Adi. Kita sampai terkagum-kagum ya mendengar pemaparan dari Bu Diana ya. Iya, hebat. Gak ketemu berapa bulan udah robah. Luar biasa Ibu. Sama-sama kita luar biasa. Ya, kalau ngomongin teknologi memang nggak pernah berhenti ya, karena terus berkembang. Karena sekarang pun augmented pun sebenarnya sudah kalah dengan virtual reality ya, yang langsung melihat realnya gitu ya. Baik sahabat luar biasa, nih mumpung lagi sesi tanya jawab,
silakan nih, mau yang bertanya ke Bu Diana boleh, ke Bu Maya boleh. Jangan ke saya ya, ke Bu Diana atau ke Bu Maya saja nanyanya. Kalau ke saya nanti salah sasaran. Baik Bu Oke. Maya nih ada dari Bu Mulyani, TK Uswatun Hasanah. Apakah ada cara yang paling mudah membuat animasi pada aplikasi handphone katanya? Sebenarnya banyak Bu Maya ya. Ya banyak sebetulnya. Jadi eh, kalau animasi berarti larinya kita ke video pembelajaran ya Pak Adi. Jadi ketika saya biasanya bukan promosi nih, pakai KineMaster. Jadi ya otomatis kita biasa download dulu, kita lalu pakai aplikasinya, kan kita bisa atur waktu dan sebagainya. Jadi kalau saya lebih nyaman pakai KineMaster, dan itu mudah sekali untuk guru ya pemula juga ya. Jadi untuk apa namanya istilahnya, kalau kita mencobanya kita banyak di YouTube. Bagaimana cara awal menggunakan aplikasi. Tapi yang paling mudah seperti itu. Kalaupun misalnya di HP, HP ini yang pertama ya senjata kita. Kita bisa ambil gambar-gambar tertentu, gabungkan, dan nanti kita bisa editnya itu tadi. Termasuk Ya. suara-suaranya dan sebagainya. Dan untuk Ya. aplikasi memang sebenarnya banyak ya untuk Banyak aplikasi baik aplikasi di ya. handphone, di komputer. Ya. Yang penting kita jangan Nyaman. ya nyaman pertama itu juga jangan takut ya untuk berani untuk mencoba ya Bu Maya ya. Betul sekali. Pak ini menambahkan tadi yang Ya, Budiana ya, silakan. Ya, yang abstrak. Sebetulnya ya. ini jadi kebalikan. Kalau di PAUD kan kita belajar dari konkret ke abstrak ya. Jadi kalau kami sih menjelaskannya seperti tadi betul dengan gambar dulu. Kalau kelinci sih realitinya bisa dibawa kelas. Kalau kita bawa gajah, macan bagaimana? Nah, Iya betul. Buaya Bu ya. nah itu yang harus diwakili. Jadi kalau kelinci boleh dengan aslinya ya, realitinya. Tapi kalau yang binatang besar-besarnya otomatis kita harus mewakili dengan gambar, video. Ya. Kita banyak video ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir. Sama seperti pesawat Untuk mungkin Bu ya, kendaraan ya apa alat transportasi kan tidak mungkin ya kita membawa pesawat ke dalam. darat itu ya, betul sekali. Langsung ininya. Tadi juga Baik, lanjut nih ada dari Bu Nurus Sakinah. Tapi sayangnya nggak semua guru-guru di usia dini optimal dalam penggunaan Android. Kebanyakan gaptek, waduh, bahkan pembelajaran kuno sehingga sangat membentuk rasa bosan. Nah ini gimana Bu Mua? Tadi kita sudah sempat singgung ya Bu Mua ya. Saya gaptek, saya nggak kenal teknologi. Wah kayaknya zaman now nggak mungkin kayak gitu ya, nggak bisa kayak gitu Bu Mua ya. Silakan Bu Mua, Betul gimana Bu Mua? sekali. Kalau tadi lihat ya, sebetulnya saya nyambung Pak Muslikan. Pak Muslikan itu katanya guru biasa, tapi guru biasanya bukan biasa-biasa saja. Biasa pakai HP, biasa pakai itu saya baca cerita tadi. Jadi guru biasa yang luar biasa gitu. Jadi Ibu Nurus ya, kalau saya sih ketika teman-teman saya, termasuk ya teman saya dulu, HP-nya yang masih bisa dipijit tadi, yang ada tombolnya. HP kan, Yang maksudnya belum touchscreen. iya, mohon maaf itu kan. Jadi yang masih ada jelas tombolnya keluar gitu. Nah, jadi di satu sisi dengan HP itu saja mereka masih gamang, apalagi dipakai yang sudah touchscreen. Jadi otomatis memang harus ada. Tidak harus semuanya ya Pak Yadi ya. Di satu lembaga ada yang memang yang melek teknologinya, mewakili yang lain. Nah, yang melek teknologi inilah yang nanti akan mengajak teman yang lain ya. Dengan catatan begini, tanamankan keberanian, jangan takut. Kan mereka kadang-kadang sian rusak, bahasa Sundanya begitu, takut rusak dan sebagainya ya. Karena Harus mereka diartikan tahu, ya Bu Maya ya. Harus tadi diartikan loh, bahwa karena tidak semua kita orang Sunda loh di sini. ya, jadi takut rusak gitu dan sebagainya. Jadi biasanya diawali dengan ketakutan, mereka jadi takut mencoba. Nah, jadi otomatis di satu lembaga TK atau sekolah mana kan biasanya kita punya operator ya yang dianggap jagonya IT. Nah, si operator atau teman kita yang paling jago harus mau berbagi dengan teman yang lainnya. Memapahlah ya, mengajak temannya perlahan. Seperti ini tolong Pak Adi, saya ketika dapat poster, saya bagi-bagikan ke temannya, Pak Adi boleh lihat, banyak orang Sumedang yang langsung daftar akun. Dan itu tanya-tanya bagaimana masuknya seperti ini. Sudah begini bagaimana dan sebagainya. Tapi alhamdulillah mereka masuk.
Dan ada yang langsung laporan, saya dapat kelas D, saya dapat kelas F, dan sebagainya. Termasuk Pak Adi nonton, nanti tolong link kodenya yang jelas ya Pak Adi. Takutnya mereka. Ya, jadi perlahan Bapak atau Ibu ya, perlahan tapi pasti memang harus ada sosok yang kita anggap lebih pintar di lembaga tersebut yang mau membantu yang lainnya gitu. Jadi teman yang lain, ya. Jadi teman yang lain yang memang tadi gaptek, lama-lama juga insya Allah. Dan saya lihat ibu bapak guru zaman sekarang udah Android semuanya ya, touchscreen, bukan yang dipijit-pijit lagi. Oke, seperti itu tadi. Ya. Wah, luar biasa sekali nih. Ya sebenarnya masih banyak yang ingin saya obrolin nih sama Bu Maya, sama Bu Diana. Tapi saya cari-cari lagi. Tadi ada saya tertarik memanfaatkan, mengoptimalkan TIK ini ya Bu Maya ya. Memang masih belum terlalu banyak yang berani ya. Tadi kan udah disinggung-singgung juga harus berani, harus didorong sama orang yang bisa dulu, baru kita berani melakukannya. Nah kalau di TK Bu Maya sendiri, bisa nggak diceritakan pengalaman atau praktik baiknya di TK Bu Maya sendiri? Saya di sekolah pertama pakai video pembelajaran. Jadi Bu Guru bikin video tuh, bikin tutorial. Video pembelajaran ya? Ya. Udah siap, packing, bagian. Jadi ketika sudah selesai, Ibu Guru, kami kan biasanya tiap minggu atau 2 minggu sekali menyediakan bahan pembelajaran ya Pak Adi ya. Jadi orang tua tinggal ngambil, jadi nanti untuk beberapa hari sudah disiapkan dengan tambahan nanti ada yang di rumahnya. Karena memang orang tua tidak mungkin terus mengetik saja di chat, jadi kita harus biar orang tua mengerti juga ya, termasuk tadi ada juga pertanyaan tuh bagaimana orang tua biar nyaman dengan anaknya. Otomatis kan biar tahu apa yang dikerjakan, kita berikan video pembelajaran. Biasanya saya merekamnya dengan kamera biasa yang ada di handphone kita. Lalu kalau sempat, saya edit dengan KineMaster. Kalau tidak sempat ya materi itu langsung di-share saja. Ya, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya saya suka coba virtual Pak Adi. Saya coba Zoom. Dulu dengan Bu Diana pernah Webex tuh. Ya. Jadi saya Zoom meeting ya. Tapi karena kita kan keterbatasan dana, kita semuanya pakai yang free Pak Adi, meski dengan batas waktu tertentu ya. Jadi yang penting kita bisa live lah dengan anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi yang kita pakai ada video pembelajaran dengan editan ataupun tidak, ada virtual meeting, ada sosial medianya ya seperti itu, WA-nya ya tadi. Terus termasuk saya suka download dari tadi audio. Kalau misalnya ada tarian, ya di download di YouTube juga banyak. Saya ambil, lalu share. Misalnya seperti senam dan sebagainya ya. Lagu-lagu juga banyak yang saya ambil dari radio edukasi. Ya. Jadi sahabat luar biasa. Lagu dari kami juga ada loh Bun. Oh ada, yang Pak Dadang banyak kita sharekan, itu Pak Adi banyak, yang pokoknya hebat-hebat semuanya. Jadi sebetulnya mewakili kehadiran Ibu Guru di sana gitu. Jadi selebihnya kalau yang AR-nya yang Bu Diana saya belum coba dan akan saya coba nanti Insya Allah. Ya. Asal tutorialnya ada. Insya Allah. Nah lo ditagi nih Bu Diana nih. Iya harus. Tadi saya banyak juga melihat sahabat luar biasa yang komen ya Bu Maya ya. Ini kapan nih ada kapan tutorialnya nih? Mungkin perlu workshop tersendiri ya Bu Maya ya. Oh betul. Siap saya. Luar biasa sekali nih siang ini atau sore ini nih saya bertemu dengan dua narasumber yang luar biasa. Hangat sekali dalam menyampaikan materinya dan juga sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman kita untuk jangan takut menggunakan gadget atau juga memanfaatkan teknologi dalam media pembelajaran. Sebelum saya akhiri, saya ingin dengar aja nih closing statement dari para narasumber. Dimulai dari Bu Maya. Silakan Bu Maya. Closing, oke. Intinya sih dari yang tadi juga saya ingatkan bahwa kita jangan takut mencoba ya Pak Ati ya. Mencoba, ketika itu mencoba memang untuk pembelajaran agak lebih baik, apalagi disertai dengan berbagai kemampuan dan keberanian yang kita miliki, kita yakin itu akan bisa membawa kebaikan untuk yang lain, lakukan saja. Ya, tetap semangat, tetap kreatif, tetap mencari ilmu,
betul kata Bu Diana tadi, belajar ya, yang kita bisa menjadi biasa gitu tadi. Termasuk jangan lupa nih, bagi saya sih, saya terus ingin terlalu berubahnya ke arah yang lebih baik ya, membawa kebaikan. Meski tadi sedikit, saya belum sampai ke akhirnya Bu Diana, tapi wah, saya sudah ada keinginan, itu hebat. Jadi ibu-ibu semuanya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, jangan takut mencoba ya. Terakhir, saya sampaikan, kalau Pak Adi tadi dari awal katanya jangan lupa protokol kesehatan. Betul sekali, pakai masker, jaga jarak. Itu semua untuk kesehatan ya Pak Adi ya. Betul. Jadi ya, jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Iya. Jadi demikian, sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Maya. Nah, kita mau dengar dari Bu Diana ini, silakan closing statement dari Bu Diana. Closing statement dari saya yang tadi ya Pak ya, yaitu kita bisa karena kita biasa. Berani, inovatif, aktual, sabar, dan juga aksi. Harus ada gerakannya seperti itu. Dan satu lagi yaitu betul tadi, kita ayo sama-sama berkreasi, kita belajar gitu. Karena kan belajar terus-menerus gitu sepanjang hayat gitu ya. Ayo kita sama-sama untuk berkreasi, kita mencoba, jangan pernah takut. Tidak apa-apa, meskipun itu hal-hal yang sederhana gitu. Dari hal-hal yang sederhana itulah kita menjadi ada pengalaman seperti itu. Dan satu lagi, selain ingat pesan ibu 3M, yaitu jangan lupa bahagia ya, Bapak Ibu sahabat luar biasa. Kita selalu bahagia nih kalau Bu Diana santainya narasumbernya ya. Baik, Bu Maya, Bu Diana, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi buat semua sahabat luar biasa, semua classmate juga semua insan edukasi. Terima kasih, semoga selalu sehat walafiat dan selalu sukses dalam karirnya ya. Oke, sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu kembali.